nasta'inu ala kulli wadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa hadi Allah jemaah yang berramadan. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-6, di mana pada tadi malam kita berakhir pada kutub yang kita sebutkan bahwa untuk memperbaiki hidup maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Artinya apa yang dimaksud dengan memperbaiki sholat? Bukan memperbanyak sholat, tapi memperbaiki. Ibarat rumah rusak itu, yang dibaiki itu apa yang rusaknya, artinya dibaiki, bukan membangun rumah rusak. Inilah yang kita maksud. Karena sangat penting. Perintah sholat ditegaskan dalam Al-Quran itu sangat banyak. Kewajiban atas kita untuk menunaikan sholat, maka orang-orang yang tidak bisa menunaikan kewajiban daripada sholat ada 15 ancaman. Ada yang ancamannya nanti disegerakan di dunia, kemudian ada ancamannya nanti ketika kita sudah berada di liang lahat, dan kemudian ada nanti ancamannya yang kita terima azabnya ketika hari kiamat. Kalau kita ceritakan daripada ancaman semua, tentunya kita tidak akan cukup waktu, karena ini hanya bersifat kultur. Namun ada sedikit yang akan membuat hati kita nantinya atau keimanan kita akan tambah tawadu, kemudian semangat kita untuk tetap mengerjakan sholat akan semakin tinggi. Ada satu ancaman nantinya orang-orang yang meninggalkan sholat ketika dimasukkan di liang lahat, ini masuk ke alam kubur. Jadi ketika masuk ke alam kubur dan kita sudah terbaring di alam barzah, alam kubur, alam barzah, maka ketika yang menghantarkan meninggalkan kita, maka kuburan itu akan menghimpit kita. Jadi mengapit kita, kuburan itu menindih kita sampai hancur tulang belulang kita ini dihancur. Jadi dikapit bumi, kalau bahasa kita dikapit bumi. Kemudian ada satu ajab yang sangat luar biasa, dan ini tidak akan terhenti kecuali tiba hari kiamat. Ini bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu ada api yang dari neraka itu masuk ke alam barzah yang menyerupai ular. Itu nantinya bernama Suja'al Aqrab. Itu satu ular yang terbuat dari api neraka. Itu masuk nanti ke dalam kubur. Ketika masuk ke dalam kubur, ular itu mempunyai kuku-kuku yang tajam. Nah, nanti di sana akan ditanya, ya, kita akan menanya nanti, siapakah engkau? Man antai, man ana, siapa engkau, siapa aku? Nanti bertanya ke dalam kubur. Nanti ular akan menjawab, aku adalah ajab, atau aku ini adalah salat yang diutus oleh Allah untuk mengajabmu hingga hari kiamat. Satu waktu salat yang kita tinggalkan itu nantinya kita akan menerima ajab selama 70 tahun satu waktu. Jadi ular tadi yang terbuat dari api, ia akan menghantam atau memukul kita. Satu waktu kita meninggalkan sholat, ular tadi akan memukul kita hingga kita itu terbenam sedalam 70.000 meter ke dalam tanah tadi, terpatak dihajarnya oleh ular. Kemudian kuku-kuku ular tadi yang sangat tajam itu, jangan kita ini ya semakur, pokoknya dikaut lagi, kita diangkatnya lagi. Setelah diangkatnya lagi oleh ular tadi, kemudian
kita itu akan dihantamnya lagi dan tenggelam lagi ke dalam tanah sedalam 70.000 meter. Jadi ini kada gampang-gampang. Sewaktu hajat sembahyang ditinggalkan kita sholat, kada bisa ditinggalkan sholat. Karena ketika dilihat lahat, ajabnya sangat luar biasa. Tidak akan terhenti ajab itu kecuali tiba hari kiamat bersambung kepada ajab yang berikutnya. Jadi tidak ada putusnya ajab orang-orang yang meninggalkan sholat. Inilah sangat ditegaskan bahwa sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Maka ketika kita tinggalkan ini, kitalah yang akan menerima daripada kekejian dan kemungkaran itu. Coba bayangkan, kalau seekor ular yang terbuat dari api itu akan melilit batang tubuh kita hingga remuk tubuh kita. Setelah remuk, ular itu menghantam atau memukul kita hingga kita terbenam atau tenggelam ke dalam tanah sedalam 70.000 meter. Kemudian dibangkitkannya lagi dengan kuku-kukunya dan dihantamkannya lagi. Nah, bayangkan ini hanya yang kita ceritakan satu ajab yang kita terima. Sedangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ini hadis qudsi, dijelaskan ada 15 ajab orang yang meninggalkan sholat. Sementara ada banyak di muka bumi ini dengan paham yang berbeda-beda mengartikan sholat. Sholat ada diartikan dengan doa, sholat diartikan dengan permohonan, sholat diartikan dengan ingat. Ini bahaya. Ketika orang mengartikan sholat dengan arti ingat, maka ketika orang ajar, ia cukup ingat. Ia tidak mengerjakan sholat, tapi ia mengerjakan dengan otak dan hatinya, yaitu ingat. Karena di muka bumi ini ada banyak paham. Bagaimanakah orang yang seperti itu? Nah, inilah nantinya yang sudah kita uraikan. Ada 4 hal nantinya yang akan dihisab. Yang pertama sholat kita, yang kedua harta kita, yang ketiga umur kita, yang keempat ilmu kita. Itu akan dihisab. Nah, ketika orang tadi yang beranggapan sholat diartikan dengan ingat, maka ia melepaskan daripada sholat, sedangkan waktunya ia longgar, siap-siap akan menerima ajal. Nah, jadi yang meninggalkan sholat, kalau kaum laki-laki ini kan kadang-kadang hampir tidak ada hal-hal yang dijadikan alasan. Tapi kalau ibu-ibu kan banyak. Yang pertama haid, kemudian nifas. Jadi ibu-ibu itu banyak hal-hal yang menghambat atau hal-hal yang tidak mewajibkan untuk mengerjakan sholat. Yang terbanyak saban bulan jelas, ibu-ibu itu akan meninggalkan sholat ketika ia haid. Nah, inilah pentingnya kita itu belajar atau mengkaji ilmu, karena 4 hal tadi ilmu itu akan dihisab. Tidak ada alasan yang bisa kita buat nantinya di hadapan Tuhan untuk meninggalkan sholat walaupun haid atau nifas. Karena di dalam Al-Quran itu digambarkan ada 3 cara sholat. Yang pertama disebut dengan cara ain, yaitu kita mengerjakan sholat dengan teratur, tertib, dari niat berdiri betul sampai salam, rukuk, i'tidal, duduk antara 2 sujud, kemudian salam. Itu disebut dengan cara sholat ain. Kemudian yang kedua ada cara sholat yang disebut dengan tahrimah. Ini ada di Quran juga, Al-Baqarah 223 atau 283. Itu disebutkan bahwa kita sholatlah kamu sambil berlari. Nah, itu tahrimah namanya.
adalah yang orang tahu sembahyang sambil upah. Itu ngarannya tafsirnya kalau di Quran itu betapa sibuknya kita kadang kala menggawi yang 13 rukun sempurna. Kadang kala kita menggawi sempurna, maka sholatlah sambil berlari ya Tuhan. Itu di Quran semuanya, dalilnya Quran semua. Akhirnya ada orang sembahyang di dalam pesawat, dalam perjalanan, di atas kuda, ketika melakukan perjalanan jauh di mobil. Nah itu disebut dengan sholat tahrimah. Kalau sholat aid wajib wudu. Kalau sholat tahrimah cukup tayamum. Sholat tahrimah karena itu. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan, ini dasarnya Al-Ma'arij ayat 23 Al-Quran. Ada yang disebut dengan sholat daim, daimun ujungnya. Jadi sholat daim ini itu adalah sholat yang dikerjakan oleh roh, nur kita yang mengerjakan roh. Nah ibu-ibu tak pakai ini. Kalau kan bilainya sudah pas, haid sebulan sekali, lalu parai sama sekali tidak ada sembahyang, ada alasan tidak ada sembahyang. Ini disebut dengan sholat daimun. Daimun itu artinya sholat yang dikerjakan oleh hati. Itu kada ada sangkut pautnya dengan wudu dan tayamum. Jadi dasar awal dahulu kita kerjakan sholat dengan hati sampai waktu Allahu Akbar sampai zuhur. Makalah ingat kita bagaimana kita ini ada ke dunia. Jadi kita ingat apa itu tuh, ingat lawan Tuhan itu daim ngarannya. Jadi ada alasan bagi kita itu untuk meninggalkan sholat, karena Allah di dalam Al-Quran sudah memberikan 3 cara sholat. Yang paling banyak bila ada memahami 3 cara sholat ini, ujung-ujungnya Allah selalu ada menggawi sama sekali. Ibu-ibu ketika haid sudah pasti kadang-kala 2 hal, sembahyang yang 13 rukun dan sembahyang tahrimah itu kadang-kala, maka sembahyang hati. Kemudian ada banyak semisal bidan, dokter, subuh orang beranak, kayak mana sembahyang subuh, anak ditinggalkan tanggung, kadang-kadang ditinggalkan, pasti malapas sembahyang subuh, kawal lah dilapas sembahyang subuh, kadang-kadang dilapas, ini pakai pulang. Cara yang ketiga, cara daim. Nah jadi 3 cara sembahyang ini bukan pilihan, yang memilih akan Tuhan. Bila Tuhan mendatangkan haid, berarti kita disuruh daim. Bila seorang dokter, seorang bidan subuh dia orang anak beranak, kadang-kadang lagi ditinggalkan. Nah itu berarti bukan kita yang menghendaki, tapi Tuhan menghendaki, maka kita mengerjakan daim. Orang petugas BPK pemadam, hendak maghrib, hendak isya, kalau bisa masih panjang waktu, tapi kalau maghrib, hendak asar, pendek waktunya, orang kebakaran, BPK apa yang diperbuat. Kadang-kadang juga sampai yang asar. Inilah Tuhan memilihakan, mengadakan ia untuk kesibukannya sehingga ia pada bisa mengerjakan yang 2 cara yang disebut dengan aid dan tahrimah, maka ia mengerjakan sholat daim. Namun ada yang penyalahgunaan, orang memilih yang ketiga daim seumuran kada semua sembahyang. Yang 13 rukun kada digawinya, yang bertayamum kada semua digawinya daim. Sampai waktu berukur 1 mat sampai sudah, bahkan kepada sembahyang di Makkah, itu disebut dengan sembahyang daim. Jadi penting buat ibu-ibu, artinya mengetahui 3 cara sembahyang atau 3 cara sholat. Orang yang sudah berada pada titik kadang-kala lagi apa-apa lagi, itu disebut dengan daim. Kalau kita pun juga bisa terjadi, kalau sudah berada di ruang ICU, sholat sudah berpasang di hidung, di muntung, kadang-kala apa-apa lagi, apalagi yang digawi. Sedangkan sembahyang wajib, maka inilah dengan cara daim, hatinya yang sembahyang atau rohnya yang sembahyang. Inilah disebut dengan 3 cara sholat. Yang terakhir, ini kebetulan bulan Ramadan, urutannya, amun sudah tuntung kayaknya sembahyang isya, jangan dilapas ba'diyah, karena ba'diyah isya itu termasuk rawatib, jangan mengutamakan tarawih lalu ada menggawi ba'diyahnya. Ba'diyah isya itu ada 2 kali salam.
2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat salam, hanya tarawih. Jangan mengutamakan tarawih, sedangkan rawatib itu adalah lebih utama daripada tarawih. Jangan dilepas. Kenapa? Ba'diyah Isya itu yang pertama, 2 rakaat pertama disebut mutlak muakkad. Yang pertama itu untuk apa? Kalau kita berejaki hari ini, ya apa yang dimakan, apa yang dibuka. Bila pian gawi ba'diyah Isyanya 2 rakaat, nang pian makan, nang pian tukar itu membawa manfaat pada mau menjadi mudarat. Misalnya berejaki menukar wadah, pian makan wadah, maulah wadah jadi mudarat, mau. Misalnya sakit parut jadi penyakit, itu halnya. Jadi begitu sampai yang Isya, untung ba'diyah digawi 2 rakaat, ada jadi penyakit mangpian makan tadi, maka jadi manfaat. Kemudian naik lagi 2 rakaat ba'diyah Isya, disebut dengan ghairul muakkad. Apa manfaatnya ghairul muakkad 2 rakaat habis ba'diyah Isya tadi? Manfaatnya, ini umur kita berapa sudah sampai duduk malam hari ini? Bila ini ada manfaatnya umur kada menuju kepada arah kebaikan, maka ini aja berumuran kakak ini hanya kada kelihatan, kelihatan sedikit tinggal pulang. Nah ini karena umur kada ada membawa manfaat. Nah kita gawi ba'diyah Isyanya, inilah Allah akan tampakkan kemanfaatan atas umur kita. Nah jadi aina sebelum Isya utamakan dahulu ba'diyah Isya ini karena sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ini maksudnya kalau nang wajib itu bangunan badan rumahnya, rawatib itu sama dengan palatarnya, terasnya, sama itu jadi satu dengan yang wajib. Makanya disebut dengan sembahyang rawatib. Kalau tarawih itu kan artinya sunat yang sesudah dia tadi itu kada diutamakan kalau meninggalkan. Jadi yang diutamakan yang rawatib dahulu. Ini kan banyak orang yang mengutamakan tarawih lalu meninggalkan ba'diyah Isya. Adapun untuk rakaat di sembahyang tarawih itu pada jadi permasalahan lagi dah seluruh dunia. Karena apa? Ada kepastian dari Nabi kita semua hadis 68, 23, 36, 40 rakaat menjadi perdebatan kada ada selesainya. Jadi kada ada batasannya. Sembahyang tarawih itu kada ada batasan lagi. Ada batasan yang penting digawi sembahyangnya. Ada 2 rakaat salam boleh, ada 4 rakaat salam asal niatnya, kecuali sembahyang tarawih niatnya lain. Jadi tergantung niat. Kalau kita sembahyang tarawih mau berapa rakaat pun silahkan, asal bertutup dengan witir, karena Nabi mengerjakan selalu ditutup dengan witir. Nah demikian khutbah pada malam hari ini, semoga menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan